Halo, berjumpa kembali. Nah, baru ketemu lagi di channel YouTube ini. Sudah lama saya tidak membahas berbagai tutorial tentang pengembangan e-learning ya, baik pengembangan aplikasi ataupun pengembangan konten untuk pembelajaran-pembelajaran yang dilakukan secara online ataupun daring. Nah, berhubung di beberapa saat ini, beberapa waktu ini, teman-teman banyak yang request juga untuk untuk konten plugin H5P di Moodle ya. Nah, oleh karena itu, kali ini saya akan membahas tentang salah satu fitur lagi dari interaktif konten ataupun plugin H5P dari yang ada di Moodle ya, di Learning Management System Moodle. Nah, sebelum saya akan menunjukkan caranya, saya ingin memperlihatkan dulu hasil akhirnya, supaya kita tergambar kita akan membuat seperti apa. Nah, misalkan seperti ini, saya kali ini ingin memperlihatkan ataupun menunjukkan produk akhir dari interaktif konten yang kita kembangkan sepenuhnya menggunakan H5P. Nah, misalkan saya ini membuat interaktif book, misalkan ya. Jadi di interaktif book kita bisa membuat berbagai interaktif nanti di dalamnya. Misalkan seperti ini, saya membuat sebuah konten dengan judul Gaya Kepemimpinan Transformasional gitu ya. Kita bisa mulai read gitu ya. Nah, ini ada fasilitas untuk full screen juga, ini akan sangat membantu para peserta didik ataupun yang mengakses user dari kelas kita. Nah, apabila ini tentu akan lebih leluasa untuk dibaca begitu ya. Jadi misalkan seperti ini, di sini sudah ada daftar isi. Kemudian di sini bisa sangat banyak sekali jenis ataupun ya jenis konten yang akan kita tambahkan di sini. Hal yang paling sederhana dulu di halaman pertama ini ada gambar gitu ya, kita bisa menambahkan gambar di sana, menambahkan teks di sana. Nah, yang menariknya di sini adalah kita bukan hanya menambahkan gambar dan teks ya, tetapi kita bisa buat interaktivitas di bawahnya. Misalkan di sini kita tambahkan ada berupa knowledge check misalkan ya, atau pertanyaan. Misalkan seperti ini. Nah, kita bisa cek. Nah, bisa langsung ada ya. Nah, di sini ada tanda bahwa dia sudah menyelesaikan halaman ini misalkan ya. Nah, ini kita bisa lanjut next. Nah, masuk ke materi yang kedua. Nah, ini misalkan sebagai contoh ya, kita ada contoh berupa apa? Berupa video, lalu kemudian nanti ada teksnya lagi misalkan gitu ya, penjelasan yang lebih rinci. Nah, di sini ada juga contoh interaktivitasnya berupa apa ya ini? Flip card gitu ya. Jadi bisa misalkan supaya mudah mengingat gitu ya, stimulus intelektual ini pengertiannya. Nanti kartu yang kedua. Nah, sehingga kita membantu, harapannya kita bisa membantu user ataupun pengguna dari kelas yang kita berikan ini untuk mengingat dibandingkan dengan membaca satu persatu di sini ya. Tentu ini harus dibaca juga, tetapi akan lebih mudah untuk diingat dengan interaktivitas ini misalkan gitu ya. Kita bisa lanjut lagi, misalkan seperti ini ya. Oke, mohon maaf. Ya, nah misalkan ini saya full screen lagi. Nah, di halaman ketiga, misalkan ini saya coba membuat interaktivitasnya adalah menambahkan pop-up gitu ya, hotspot gitu. Jadi ada gambar, lalu kemudian kita ada poin-poinnya gitu ya. Jadi misalkan di sini perusahaan yang tepat untuk gaya kepemimpinan transformasional. Nah, di sini ada poin-poin utamanya gitu ya. Ada 3. Nah, setelah interaktivitasnya kita berikan juga penjelasan dalam bentuk teks biasa gitu. Misalkan seperti itu ya. Jadi ada banyak sekali interaktivitas bisa kita tambahkan di dalam interaktif book ini. Nah, lalu kemudian di halaman ke berapa ini? Halaman ketiga ya, atau keempat. Di sini saya coba menambahkan berupa interaktivitasnya itu adalah interaktif video ya. Di video sebelumnya yang membahas tentang modul H5P ini, saya sudah membahas tentang bagaimana membuat video interaktif. Nah, ini contoh juga bisa juga dimasukkan ke dalam interaktif booknya. Jadi kita misalkan ada sebuah video Halo di teman-teman, menit kembali lagi bersama tertentu. mata Nah, kuliah perbedaan. misalkan ini. Nah, misalkan di menit tertentu kita sisipkan pertanyaan, misalkan seperti ini ya. Nah, misalkan seperti ini. Nah, Kemungkinan setelah transaksional dijawab barulah bisa dia melanjutkan si video berikutnya begitu. Kemudian di sini kita bisa tambahkan teksnya lagi misalkan, lalu kemudian di sini ada interaktivitas berupa ya meskipun tidak nyambung ya ini gambarnya, tapi mungkin nanti next kita bisa siapkan gambar-gambar yang berhubungan dengan materi tentunya gitu ya. Jadi kita bisa buat interaktivitas dengan seperti slide gambar begitu ya. Supaya sekali lagi ini untuk membantu pengguna ataupun peserta didik untuk mengingat lebih baik gitu ya.
Selanjutnya di halaman selanjutnya ini ada apa ya? Ini mungkin saya kurang tepat ya untuk membuat contohnya begitu ya. Tapi nah ini salah satu contoh lagi interaktivitas yang bisa kita tambahkan di dalam modul book interaktif ini. Kemudian ini halaman ke-6 masih ada ada interaktif video lagi misalkan gitu ya. Nah, ini ada interaktif video. Interaktif video itu bisa berupa di tengah-tengah ada pertanyaan, ada hanya sekedar teks dan sebagainya gitu ya. 1, 2, Ini contoh. 3. Nah, ini lalu kemudian ada teks lagi, lalu kemudian di sini ada ditambahkan lagi berupa pertanyaan-pertanyaan misalkan gitu ya. Nah, misalkan seperti itu. Nah, saya lagi misalkan gitu ya. Karena ini bukan untuk menguji ya pengetahuan, tetapi lebih ke untuk berlatih lah gitu ya. Formative test begitu. Nah, lalu kemudian, di sini ada beberapa pertanyaan gitu ya. Kita bisa lanjutkan lagi pertanyaannya, misalkan seperti itu. Nah, misalkan kayak gini gitu ya. Nah, finish misalkan. Nah, ini kalau sudah selesai, dia bisa show solutionnya. Oh, ini jawaban 1 apa jawabannya, kedua, ketiga, dan seterusnya. Kita bisa lanjutkan ke halaman selanjutnya, dan ini misalkan ini halaman terakhirnya gitu ya, summary and submit. Nah, di sini sudah ada resumenya gitu ya, dari materi pertama, skornya berapa, materi kedua, materi ketiga, dan seterusnya. Dan di sini sudah ada progresnya, interaktif progress dan ininya. Kita bisa restart misalkan, nanti peserta didik bisa restart atau submit misalkan. Nah, kalau sudah disubmit, nanti si nilainya juga akan masuk ke dalam gradebook di Moodle misalkan gitu. Nah, kurang lebih ini yang bisa kita buat ya, dan kita coba review ataupun kita coba lihat ya cara pembuatan dalam ebook interaktif ini. Oke, untuk melihat cara pembuatannya ya, jadi sekali lagi misalkan kalau teman-teman mau membuat dari awal, tentunya seperti biasa ya, pastikan dulu di Moodle-nya sudah terinstall plugin H5P atau interaktif content gitu ya. Jadi kan biasanya kita kalau mau menambahkan modul add activity or resource seperti ini ya, jangan lupa turn editing on dulu tentunya. Nah, di sana akan ada pilihan interaktif konten ya. Interaktif konten mana? Kita cek. Nah, ini interaktif konten gitu ya. Jadi H5P yang logonya H5P tapi tulisan di Moodle activity-nya itu adalah interaktif konten. Nah, kita add seperti biasa gitu ya. Nanti kita bisa setting seperti yang sudah saya buat ini. Nah, supaya menghemat waktu saya akan memperlihatkan saja langsung di edit setting ataupun di ebook yang sudah saya buat tadi. Nah, di sini ya, jadi kurang lebih nanti teman-teman akan ketika add activity interaktif content tadi ya, ini kita bisa buat di sini. Nanti di awal teman-teman akan diminta untuk membuat modul yang seperti apa. Oke, saya akan mulai dulu dari awal deh ya, supaya teman-teman lebih tergambar. Add activity resource, lalu kemudian interaktif content ya, yang tadi ya, interaktif content, add. Mohon maaf ya, saya ulangi lagi supaya lebih tergambar. Nah, ketika kita menambahkan interaktif konten, nah maka kita bisa memilih ya jenis ataupun tipe konten yang akan kita buat gitu ya. Yang tadi saya perlihatkan contohnya adalah interaktif book. Jadi teman-teman bisa klik interaktif book gitu ya. Teman-teman bisa kasih judul dulu, ini bukunya tentang apa, tentu multimedianya ini namanya apa, misalkan video modul misalkan seperti itu ya. Kita bisa tambahkan book cover gitu ya, cover page-nya. Pokoknya kita akan mengolahnya itu ada di sini. Nah, supaya leluasa untuk mengeditnya, teman-teman bisa klik di sini nih. Di samping interaktif book ada tombol ini, full screen. Nah, supaya lebih lebar dan teman-teman bisa lebih leluasa untuk menambahkannya. Gitu ya. Bisa menambahkan cover. Nah, kemudian nanti teman-teman bisa menambahkan halaman per halaman. Seperti tadi kan ada sekitar 5 halaman. Nah, teman-teman bisa mengatur di tiap ada berapa halaman, kan ini baru 1 halaman dan judulnya juga masih untitled ya. Jadi misalkan ini saya ganti nih halamannya kan di sini yang warna abu-abu ya. Nah, misalkan ini bab 1 misal ya, ini contoh saja. Nah, maka dia akan berubah jadi bab 1. Nah, kalau kita mau membuat bab 2-nya, nah ini akan ada bab 2 dan seterusnya gitu. Jadi teman-teman tinggal tambahkan saja halamannya begitu. Nah, setelah menambahkan halamannya, jadi misalkan teman-teman punya 5 subtopik atau 5 bab misalkan, tambahkan dulu babnya. Nah, nanti tiap babnya barulah kita akan tambahkan kontennya. Seperti tadi kan ada beberapa konten ya. Dari mulai gambar, lalu kemudian ada teks misalkan, lalu kemudian ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, untuk menambahkannya, teman-teman bisa explore di sini ya. Saya tidak akan membahas satu persatu, tetapi mungkin nanti teman-teman bisa mencobanya langsung sendiri. Nah, setelah
pastikan kita berada di halaman yang mana gitu ya. Jadi misalkan di bab 1 kita ingin ada gambar, ada teks, ada kuis misalkan. Nanti di bab 2 ada kuis, ada video misalkan dan seterusnya. Nah, jadi misalkan di bab 1 kita tambahkan apa nih? Konten misalkan ya. Nah, di sini ada pilihan modul-modul yang sudah diaktifkan di Moodle-nya ya. Jadi kalau Anda sebagai adminnya, sangat disarankan aktifkan dulu get semua modul kontennya, sehingga nanti akan muncul di sini contohnya. Nah, kita bisa menambahkan di sini, gitu ya. Yang paling sederhana misalkan teks. Nah, maka teman-teman bisa langsung memasukkan teksnya di sini. Saya copy paste saja, misalkan ya, di sini ada teks. Nah, setelah teks mau ada konten lagi nggak? Kalau hanya teks berarti sudah selesai, kita akan pindah ke yang bab 2. Tapi misalkan di bab 1 ini selain dari teks, kita juga ingin menambahkan jenis konten yang lain. Misalkan ada kuisnya, seperti tadi ya, seperti contoh di halaman pertama itu ada gambar, ada teks, dan ada kuis benar salah saja. Nah, teman-teman bisa klik add content lagi gitu. Add content lagi, ini masih di bab 1 ya. Nah, add content lagi, nah pilih lagi jenis konten yang mana yang mau ditambahkan. Misalkan tadi ya, saya akan pilih true or false question, misalkan. Ya, ini misalkan saya akan ganti pertanyaannya misalkan, ini contoh aja ya. Nah, maka jawabannya adalah false misalkan begitu. Nah, jadi intinya begitu. Jadi teman-teman bisa terus add content ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah dalam satu page itu gitu ya. Dalam satu page itu. Nah, kalau sudah berganti, misalkan masuk ke bab 2, sama. Masuk ke bab 2, pilih jenis konten apa yang akan ditambahkan dan seterusnya. Nah, kalau masalah posisi, jadi misalkan awalnya kita menambahkan teks itu yang paling atas, lalu kemudian pertanyaan itu di paling bawah gitu ya, tapi ingin kita tuker nih. Jadi supaya user ataupun peserta didik ketika mengakses, dia mengakses dulu pertanyaan baru teksnya misalkan. Nah, ini tinggal diatur di sini ya, ordernya ya. Jadi misalkan ini kita pindahkan, nah sehingga pertanyaan di atas, barulah teksnya di bawah. Kalau mau menghapus kontennya tentu di sini ya, ada remove atau delete gitu. Gitu. Jadi sesederhana itu sebetulnya. Jadi kalau kita misalkan kita save ya, kita sudah selesai gitu ya, kita save. Nah, maka dia sudah mestinya sudah berhasil bisa diakses begitu ya. Bisa diakses seperti nah seperti ini. Kebetulan tadi covernya belum ditambahkan gambar ya. Jadi masuk ini. Nah, kita tinggal read. Nah, di sini sudah ada ya. Nah, bab 2, bab 3 itu belum muncul di sini karena saya belum menambahkan kontennya. Jadi kalau teman-teman sudah menambahkan kontennya nanti di daftar isinya tentu akan muncul di sini. Jadi misalkan tadi ya, ini sudah ada pertanyaannya. Misalkan ini ada teksnya, kita next. Berhubung bab 2, bab 3-nya belum diisi, maka langsung ke summary and submit. Gitu ya, sehingga ini bisa di submit report. Nah, lalu kemudian tadi di awal saya sampaikan setelah mendemokan ya, bahwa interaktif konten ini juga bisa kita ambil riwayatnya ataupun nilainya ya. Maka kita bisa cek di badge, di grades ya, bukan di badge. Di grade. Nah, maka di grade ini kita bisa cek ya. Jadi misalkan, nah kalau kita cek, nah video gaya kepemimpinan yang tadi ya. Nah, kemudian yang video, nah ini tuh sudah dalam ada persentasenya ya. Ada presentasenya. Nah, misalkan ini nilainya cuma 3, sekian dan seterusnya itu bisa kita. Dan bahkan kita bisa lihat detailnya. Misalkan kita klik di sini. Nah, kita bisa lihat detailnya ya. Nilai user A ini skornya berapa, maksimum skornya 10 tadi ya. Kemudian reportnya juga bisa dicek di sini, dia benarnya di mana, salahnya di mana, itu langsung semua reportnya itu lengkap ya. Jadi mirip-mirip kalau teman-teman melihat video-video sebelumnya tentang SCOM. Nah, ini hampir mirip dengan SCOM, tapi H5P ini bukan SCOM ya. Dia punya format sendiri, tapi secara report dia memiliki kelengkapan hampir mirip seperti SCOM. Ya, jadi sekali lagi teman-teman bisa membuat interaktif konten dengan sebuah plugin free, plugin di Moodle-nya ya. Tentu kalau yang belum punya, silahkan hubungi adminnya. Kalau Anda bukan adminnya tentunya, silahkan tambahkan H5P. Lalu kemudian Anda bisa membuat interaktif book seperti tadi ya. Ada teks, ada gambar, ada pertanyaan, dan seterusnya. Nilainya bisa kita ambil, reportnya bisa kita ambil. Dan tentu akan lebih baik dibandingkan kita hanya men-share PowerPoint-nya saja atau PDF-nya saja dan sebagainya. Dan satu lagi, kalau teman-teman menggunakan platform moodlenesia.com, plugin H5P ini sudah default terinstall di Moodle-nya tersebut, sehingga teman-teman tidak usah repot-repot untuk menginstal H5P terlebih dahulu. Oke, itu saja dulu untuk kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di tutorial-tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.